Hari ini 3 Desember, Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Santo Fransiskus Xaverius digelari oleh Paus Pius ke-10 sebagai pelindung misi dan karya pewartaan iman. Ia adalah salah satu misionaris terbesar, serta merupakan seorang perunding dan duta terbaik yang pernah ada. Santo Fransiskus Xaverius dilahirkan pada tahun 1506 di Navarre, Spanyol, di Puri Xavier, dekat Pamplona. Bahasa ibunya adalah bahasa Baski. Ia merupakan anak bungsu dari suatu keluarga besar. Pada usia 18 tahun, ia belajar di Universitas Paris. Ia masuk College Saint Barbara. Bersama mereka, Santo Fransiskus menerima tabisan imamatnya di Venice 3 tahun kemudian. Pada tahun 1540, Santo Ignatius menunjuknya untuk bergabung dengan Simon Rodrigue untuk ekspedisi misi pertama ke Hindia Timur. Mereka tiba di Lisbon sekitar akhir Juni, dan Santo Fransiskus segera menemui Rodrigue yang saat itu bertugas di suatu rumah sakit. Mereka tinggal di rumah sakit tersebut untuk menolong orang-orang yang sakit, tetapi berkatekese dan memberikan pelajaran di kota, serta mendengarkan pengakuan-pengakuan dosa pada hari Minggu dan hari-hari libur. Raja John III menghormati para religius ini, sehingga Rodrigue diminta tinggal di Lisbon olehnya. Santo Fransiskus pun terpaksa tinggal di sana selama 8 bulan. Akhirnya, pada tanggal 7 April 1541, dengan disertai 2 teman, ia berlayar menuju India. Paus menunjuk Santo Fransiskus sebagai nuncio atau duta besar kepausan di timur. Kecuali beberapa pakaian dan buku, Santo Fransiskus menolak semua hadiah dari raja. Ia juga menolak didampingi seorang pelayan, dengan mengatakan bahwa cara terbaik untuk memiliki kehormatan sejati adalah dengan mencuci pakaian sendiri, merebus masakan sendiri, dan tidak berhutang pada siapapun. Bermacam-macam orang ada dalam kapal. Santo Fransiskus harus menengahi pertikaian, menenangkan keluhan-keluhan, menghadapi sumpah serapah dan perjudian, dan memperbaiki ketidakteraturan lainnya. Wabah sejenis penyakit kulit melanda kapal itu, dan tidak ada orang lain kecuali ketiga Yesuit ini yang merawat mereka yang sakit. Pelayaran mereka membutuhkan waktu 13 bulan untuk mencapai Goa. Mereka tiba pada tanggal 6 Mei 1542, dan Santo Fransiskus pun menempatkan diri untuk menolong di rumah sakit. Orang Portugis telah menetap di Goa sejak tahun 1510, dan di sana telah cukup banyak terdapat umat Kristen, gereja-gereja, para imam, dan seorang uskup. Tingkah laku orang-orang Kristen yang sangat bertentangan dengan Injil
misalnya praktek tengkulak, pengabaian sakramen-sakramen, ketamakan, dan lain-lain, sungguh merupakan tantangan bagi Santo Fransiskus. Ketika seorang budak dipukuli secara tidak manusiawi, tuan-tuan mereka menghitung pukulan-pukulan tersebut dengan manik-manik rosario. Ia memulai misinya dengan mengajarkan prinsip-prinsip agama dan praktik-praktik kebajikan. Setelah melewatkan pagi harinya dengan menolong dan menghibur yang sakit di rumah sakit dan di penjara-penjara yang kotor dan bau, ia kemudian berjalan di jalan-jalan sambil membunyikan bel, memanggil anak-anak dan para budak untuk berkata keseh. Mereka berkumpul mengelilinginya dan ia mengajarkan syahadat iman atau kredo, doa-doa, dan nilai-nilai Kristiani kepada mereka. Ia mempersembahkan misa bersama para penderita lepra setiap hari Minggu, berkhotbah di depan umum termasuk kepada orang-orang India, serta mengunjungi rumah-rumah penduduk. Keramahan dan kelembutan karakternya serta perhatiannya yang penuh kemurahan hati sungguh sangat memikat hati banyak orang. Cinta dan kerendahan hatinya membuatnya menempatkan diri sebagai seorang di antara mereka. Pengajaran-pengajaran tentang kebenaran-kebenaran agama juga dituangkannya dalam lagu-lagu populer. Cara ini begitu berhasil sehingga lagu-lagu ini dinyanyikan di mana-mana. Santo Fransiskus berhasil memperluas kegiatannya juga ke Travancore dan tempat-tempat lainnya. Tentu kedatangannya tidak selalu diterima dengan ramah oleh semua pihak. Diceritakan bahwa pada suatu peristiwa, Santo Fransiskus hanya dengan salib di tangannya, bertahan sendirian menghadapi orang-orang yang menentang dan menyerbunya. Dikisahkan pula bagaimana ia berusaha sungguh-sungguh menolong seseorang yang dalam bahaya, padahal orang ini justru sering merintanginya. Pada musim semi tahun 1548, Santo Fransiskus berlayar ke Malaka di semenanjung Malaya. Ia juga mengunjungi Maluku, Ambon, Ternate, Gilolo, dan tempat-tempat lainnya. Dalam misi ini, dia mengalami banyak penderitaan. Dan apa yang dialami, ditulisnya dan dengan setia ia mengirimkannya kepada Santo Ignatius. Tuhan melakukan banyak mukjizat penyembuhan melalui Santo Fransiskus. Di Malaka, ia membangkitkan kembali seorang gadis muda yang tidak saja sudah mati, tetapi sudah dikubur selama 3 hari. Ibu dari anak tersebut datang kepada Santo Fransiskus dan dengan penuh keyakinan akan kuasa Allah, ia memohon padanya untuk menghidupkan kembali anaknya. Kagum akan iman ibu tersebut yang baru saja mengimani Kristus
Santo Fransiskus mendengarkan permohonannya. Ia menoleh kepada ibu ini, meyakinkannya bahwa anaknya hidup dan menyuruhnya pergi ke kuburan untuk membuka kuburnya. Ibu itu pun pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Santo Fransiskus. Dan ia menemukan bahwa anaknya sungguh hidup. Peristiwa di Malaka ini hanyalah salah satu dari banyak mukjizat yang terjadi. Dalam proses kanonisasinya tercatat bahwa ia beberapa kali membangkitkan orang mati selama perjalanannya sepanjang pantai Teluk Piceri, Tanfakore, Jepang, dan Pulau Sancian. Santo Fransiskus juga melakukan perjalanan-perjalanan sekitar Goa, Sri Lanka, dan Teluk Komorin. Di Goa, ia sempat mendirikan apa yang dikenal sebagai Sekolah Internasional Santo Paulus. Pada bulan April 1549, Santo Fransiskus mulai berlayar ke Jepang ditemani oleh seorang pastor Yesuit, seorang awam, juga 2 orang Jepang yang telah bertobat. Pada pesta kenaikan Bunda Maria ke surga, mereka mendarat di Jepang, di Kagoshima, di Pulau Kyushu. Santo Fransiskus sendiri belajar bahasa Jepang. Buah dari kerja keras selama 12 bulan adalah beberapa ratus orang bertobat. Para penguasa mulai curiga dan melarang khotbah selanjutnya. Selain itu, Santo Fransiskus juga mengunjungi Yamaguchi di Honshu dan Miyako di Kyoto. Melihat bahwa kemiskinan dalam pewartaan Injil itu tidak menarik di Jepang, sebagaimana di India, Santo Fransiskus mengubah metodenya. Dengan dandanan yang layak dan didampingi teman-temannya yang berperan seolah-olah adalah para pembantunya, ia menghadirkan diri di hadapan daimyo sebagai wakil dari negara Portugal. Ia memberikan surat dan hadiah-hadiah. Daimyo menerima hadiah-hadiah tersebut dengan senang hati dan memberikan kebebasan kepada Santo Fransiskus untuk mengajar serta menyediakan sebuah biara Buddha yang kosong sebagai tempat tinggalnya. Karena ia mendapatkan perlindungan, maka Santo Fransiskus berkhotbah dan membaptis banyak orang di kota itu. Santo Fransiskus ingin meneruskan misinya ke China. Disertai Anthony, seorang pemuda Cina, Santo Fransiskus berharap menemukan cara-cara untuk mendarat diam-diam di Cina, negara yang tertutup bagi orang asing. Dalam minggu terakhir bulan Agustus 1552, mereka tiba di sebuah pulau Sancian yang berjarak 6 mil dari pantai dan 100 mil di sebelah tenggara Hong Kong. Ketika di kapal, Santo Fransiskus terserang demam pada tanggal 21 November. Esoknya ia dibawa ke pantai lagi. Namun para awak kapal takut terhadap tuan mereka, sehingga membiarkan Santo Fransiskus di atas pasir pantai. Ia terkena angin utara yang menusuk, sampai seorang pedagang Portugis yang murah hati membawanya ke gubuknya yang sederhana. Santo Fransiskus terkena demam tinggi, mengeluarkan darah, namun ia tak henti-hentinya berdoa di tengah kejang-kejang dan suara mengigaunya. Ia semakin lemah dan lemah. Pada hari Sabtu pagi tanggal 3 Desember 1552, Anthony melihat bahwa ia sekarat.
dan Antoni menyalakan lilin di tangannya. Kemudian, dengan nama Yesus di bibirnya, ia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, Sang Pencipta, dengan tenang dan penuh kedamaian. Santo Fransiskus meninggal pada usia 46 tahun. 11 tahun dari hidupnya ia lewatkan di timur. Tubuhnya dimakamkan pada hari Minggu sore dengan dihadiri oleh 4 orang, yaitu Antoni, seorang Portugis, dan 2 orang budak. Berdasarkan usulan seseorang di kapal, peti mati ditutupi dengan kapur di sekitar tubuhnya, kalau-kalau nanti harus dipindahkan. Lebih dari 10 minggu kemudian, kuburan dan peti dibuka. Kapur diangkat dari muka dan ditemukan bahwa mukanya tidak rusak dan tetap cerah warnanya. Demikian juga bagian tubuh lainnya dan hanya bau kapur. Tubuhnya kemudian dibawa ke kapal dan dibawa ke Malaka, di mana diterima dengan penuh hormat. Pada akhir tahun dibawa ke goa, di mana tubuhnya itu dan ketidakrusakannya dibuktikan oleh para dokter. Hingga sekarang tubuhnya masih ada di gereja Good Jesus. Santo Fransiskus dikanonisasi pada tahun 1622 bersama dengan Santo Ignatius Loyola, Santa Teresa Avila, Santo Filipus Neri, dan Santo Isidorus.